Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Laila Purwanto dengan NIM 045024250069. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari program studi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini saya akan membahas edukasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di video kali ini khususnya satu pasal yang akan saya bahas, yaitu pasal 33 yang mengatur soal penamaan gedung dan bangunan. Isi pasal 33 yang akan kita bahas kali ini yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau pemukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Kalian pernah nggak jalan-jalan terus nemu nama apartemen, mall, atau perumahan yang namanya pakai bahasa Inggris semua? Kayak Grand Valley Residence, Skyline Tower, Grand City Mall. Nah, ternyata itu ada aturan hukumnya loh, dan aturan itu udah ada sejak tahun 2019. Isi pasal 33 itu simpel sebenarnya. Semua bangunan atau gedung yang didirikan atau dimiliki oleh warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia wajib menggunakan nama dalam bahasa Indonesia. Bangunan yang dimaksud itu juga luas banget, kayak hotel dan penginapan, bandara dan pelabuhan, terminal dan stasiun, pabrik dan menara, tempat usaha dan tempat hiburan, rumah sakit dan stadion olahraga, perumahan, apartemen, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita lihat contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Contoh yang melanggar aturan itu yang pertama, misalnya ada perumahan bernama Green Garden Residence. Ini harusnya diganti menjadi perumahan taman hijau atau nama Indonesia lainnya. Yang kedua, ada apartemen bernama Skyline Tower, harusnya bisa menjadi Menara Cakrawala. Dan yang ketiga, Jakarta International Stadium atau JIS itu sempat disorot karena dinilai melanggar pasal 33 ini. Seharusnya namanya pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita melihat contoh yang sudah benar. Ada dua contoh yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu misalnya Stadion Gelora Bung Karno. Dan yang kedua, Pasar Sentral, Terminal Mangkang, Bandara Soekarno-Hatta. Itu semua sudah benar. Tapi tunggu dulu, ada pengecualiannya. Kalau bangunan itu punya nilai sejarah, budaya, adat istiadat, atau keagamaan, maka boleh pakai nama bahasa daerah atau bahasa asing, tapi tetap harus ditulis pakai aksara Latin. Contohnya, Masjid Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, atau Pura Bekasih. Itu boleh, karena ada nilai keagamaannya. Jadi, kenapa aturan ini penting? Karena bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa. Kalau sampai nama gedung dan tempat tinggal kita sendiri pakai bahasa asing semua, lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Aturan ini bukan soal melarang hal yang keren, tapi soal bangga menggunakan bahasa kita sendiri di tanah kita sendiri.